Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan OPS. Jadi di sini saya akan menjelaskan sesuai edaran yang dari OPK, yaitu sehubungan dengan edaran ini. Jadi yang pertama untuk poin kita, yaitu setelah saya lihat poin untuk kita yaitu satuan pendidikan hanya berfokus di poin 1. Nah, jadi untuk poin 2 dan 3 saya telah lihat ternyata ini untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, yaitu untuk koordinasi dengan Dinas Pendidikan sebelum tanggal 12 Juli. Dan juga nomor 3 ini yaitu untuk memantau data rekap satuan pendidikan, yaitu Dinas Pendidikan memantau satuan pendidikan di Kabupaten Tanggamus. Nah, jadi kembali ke poin 1 setelah saya pelajari, yaitu sekarang ini tentang juknis terbaru, yaitu Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025, yaitu nah ini sesuai dengan petunjuk teknis tahun 8 nomor 8 tahun 2005 terdapat dana BOS tahun anggaran 2005, yaitu komponen pembayaran honor maksimal 20% untuk negeri dan 40% untuk swasta dan 50% pagu alokasi dalam 1 tahun anggaran. Nah, jadi di sini dicontohkan cara perhitungan untuk yang pertama untuk pembayaran honor. Nah, di mana juknis yang terbaru sekarang ini kan sudah tidak 40%, tidak 50% lagi ya sebelumnya. Nah, jadi sekarang ini pemerintah telah mengurangi untuk pembayaran honor yaitu senilai 20%. Nah, jadi contohnya pagu anggaran sekolah A, honor sekolah A. Ini pagu anggaran honor sekolah A itu 10 juta. Pagu anggaran 50% yang bisa digunakan yaitu 10 juta dikali 50 dibagi 100 yaitu 5 juta rupiah. Nah, jadi kan sebelumnya itu kan 50% itu untuk pagu honornya itu jadi kan sebesar 5 juta. Nah, anggaran honor yang bisa dianggarkan pada bulan Juli 2025 ini dengan juknis terbaru yaitu anggaran sekolah honor negeri 5 juta ini dikali 20 dibagi 100 yaitu sama dengan 1 juta. Nah, jadi untuk anggaran honornya ini senilai 1 juta rupiah, tidak 5 juta lagi karena dia sudah memakai 20%. Nah, jadi ini untuk anggaran swasta ya, mungkin nggak perlu dibahas dulu. Nah, terus selanjutnya pemeliharaan sarana dan prasarana maksimal itu 20% dari pagu alokasi dalam 1 tahun. Anggaran untuk pemeliharaan sarana lahan, bangunan dan ruang penyedia sarana tuh. Jadi untuk pemeliharaan sarana dan prasarana yaitu maksimalnya 20%. Misalkan ada yang mau memperbaiki apa, mau membangun apa kan gitu. Sarana dalam konteks sarana dan prasarana itu maksimalnya 20% dari pagu anggaran. Dan juga untuk yang selanjutnya pengadaan buku minimal 10% pagu alokasi dalam 1 tahun anggaran dari komponen pengembangan perpustakaan. Nah, jadi di sini mungkin kembali lagi juknisnya ini kayak seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu pagu buku itu pagu itu 10%. Untuk kemarin tuh kan untuk buku itu kan sesuai kebutuhan sekolahan. Nah, jadi di sini juknis terbaru ini pengadaan buku minimal 10%. Jadi minimal 10%, bisa di atasnya 10%. Nah, terus selain itu penggunaan dana BOS reguler tahun 2005 yang termasuk Juli ini juga bisa dilakukan untuk penambahan uraian kegiatan pencetakan ijazah. Nah, di sini untuk penganggaran ijazah ini bisa nih. Kegiatan ijazah diibaratkan dia untuk membeli printer terbaru atau membeli kertas atau membeli tinta
Nah, seperti itu ya. Nah, uraian kegiatan tersebut dapat digunakan jika diperlukan. Maksudnya bila mana diperlukan, seperti ibaratkan printernya sudah ngadat-ngadat kan, sudah tidak terang lagi, nah seperti itu. Atau kertas yang mau membeli kertas yang spesifikasinya di atas kertas biasa. Nah, mungkin itu untuk edaran sesuai yang di share oleh OPK ini. Nah, dan setelah saya lihat poin 2 dan 3 ini, saya lihat rujukannya untuk dinas pendidikan terkait. Nah, dan di sini juga, nah selanjutnya Bapak Ibu dimohon untuk berkoordinasi dengan OPT, maksudnya dinas ya, berkoordinasi dengan untuk mendapatkan detail satuan pendidikan yang perlu melakukan penyesuaian anggaran. Nah, jadi di sini kita itu diwajibkan untuk melakukan penyesuaian sesuai Juknis Permendikbudrismen nomor 8 tahun 2025 yang kita bahas tadi. Nah, jadi kita disuruh melakukan penyesuaian penganggaran mulai di bulan Juli ini, yaitu perubahan. Nah, yaitu untuk perubahan ARKAS ya. Dan selanjutnya mendampingi satuan pendidikan yang tidak dapat memenuhi ketentuan sesuai Juknis. Ya. Jadi di sini poin B ini mungkin di sini dinas mendampingi satuan pendidikan yang tidak dapat memenuhi ketentuan Juknisnya. Maksudnya di sini yaitu mungkin bila mana anggarannya besar lah, seperti itu ya mungkin ya, dan gurunya banyak lah mungkin gitu ya, seperti penerimaan kita besar gitu, dana bosnya yang setelah kita melakukan penganggaran melebihi Juknis terbaru ini. Nah, jadi bisa didampingi oleh dinas pendidikan kayak gitu. Nah, dan juga poinnya lagi perlu diketahui bahwa satuan pendidikan yang tidak dapat memenuhi ketentuan sesuai Juknis berpotensi dikenakan sanksi administrasi atau sanksi administratif. Nah, sanksinya ini bagaimana kita nggak tahu. Nah, oleh karena itu dinas pendidikan diharapkan dapat segera melakukan pendampingan pada satuan pendidikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Salam tim ARKAS. Nah, jadi poinnya itu kita nomor 1 ya. Dan juga setelah saya melihat ARKAS, ternyata di ARKAS itu diwajibkan kita untuk melakukan perubahan. Nah, untuk melakukan perubahan yang sesuai edaran tadi untuk merubah sesuai Juknis yang terbaru. Seperti itu kawan-kawan. Nah, di sini tidak bisa melanjutkan sesuai peraturan yang berlaku. BKU bulan Juli baru bisa dibuat setelah Anda melakukan perubahan ARKAS dan disahkan oleh dinas. Nah, gitu. Jadi kita diwajibkan untuk melakukan perubahan menyesuaikan Juknis terbaru yang telah kita bahas tadi. Nah, mungkin itu saja kawan-kawan yang dapat kita bahas sampai di sini. Mungkin bila mana ada yang mau menambahkan, kita sharing di grup ya. Mungkin itu saja. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.